Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi kita yang membahas tentang 7 kesalahan fatal pengusaha pemula. Ada 7 yang pertama yaitu kesalahannya asal action ya. Apa maksudnya asal action ini? Ini sebagai seorang yang ingin jadi pengusaha pemula, jangan asal beberapa pengusaha pemula itu lahir biasanya juga karena terpancing, karena pengaruh dari motivator berbakarnya itu menjadi seorang pengusaha. Tapi jangan sampai itu hanya asal saja sehingga kita tidak tahu risiko apa yang akan menanti kita kalau kita terjun dalam usaha itu. Maka yang diperlukan yakni yang pertama untuk mengatasi asal action ini adalah tentunya dengan ilmu ya. Kalau di dalam hadis itu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi salah satunya tentunya apa yang kita lakukan itu adalah dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang itu bisa menjadi yang kuat ya, dalam perencanaan, dalam menghadapi risiko, menghadapi tantangan apa yang akan dihadapi. Itu modal ilmu itu merupakan sangat menentukan dibandingkan dengan asal gambling ya, tanpa perencanaan, hanya spekulasi saja. Kemudian sehingga peluangnya ada jangan sampai asal diambil, maka perlu dipikirkan dengan menggunakan ilmu tadi. Makanya kalau ilmu itu bisa jadi kita peroleh dari pengalaman hidup, bisa juga ilmu itu dari manapun, dari bangku sekolah, kuliah, kedewasaan, cara berpikir, dan pengalaman hidup itu tadi. Jadi tidak harus melewati sekolah, tapi juga pengalaman dari hal-hal yang lain. Karena apa? Karena bisnis itu merupakan ini menurut dalam buku ini ada business is intellectual sport ya. Itu intelijensi juga di situ, butuh ilmu juga dalam mengatur, mengelola, dan mengembangkannya. Knowledge is nothing, applying what we know is everything. Jadi yang terpenting tidak hanya teoritis saja, tapi bagaimana kita bisa melakukan, menjalankan pengetahuan atau ilmu yang kita punya itu. Kemudian selanjutnya kesalahan kedua adalah hanya asal ikut-ikutan ini tadi ya. Tidak punya dasar, tidak punya ilmu, tidak punya fondasi hati yang kuat, tidak memiliki niat dan tujuan yang besar, dan hanya sekedar ikut-ikutan. Ini akan mempengaruhi nanti kelanggengan, keistiqomahan dari usaha yang dilakukan ya kan. Tidak sedikit orang memilih menjadi karena ingin kaya juga seperti orang lain yang sudah melakukan bisnis itu. Jadi hanya asal tiru saja, tapi tidak tahu ikut-ikutannya itu hanya tadi asal saja, asal ikut-ikutan. Maka perlu kita cek kembali niat menjadi pengusaha itu ya, niat kita, kita, tujuan kita apa, sehingga bisa memberikan nilai istiqomah yang kuat dalam melaksanakannya. Ada fokus ya. Selanjutnya ada gampang percaya. Nah ini pengaruh juga ya bagi pengusaha pemula. Ada perkataan contohnya di kalangan para pebisnis, bisnis itu kalau tidak menipu ya ditipu, asal bukan kita saja yang menipu. Maksudnya ya jangan asal gampang percaya ya, karena memang trust itu sudah menjadi barang mahal apalagi di zaman ini ya. Maka banyak sekali penipuan yang ada di sekitar kita ini, entah itu dalam bisnis, dalam dunia apapun itu. Kalau dalam Al-Quran kita itu kan idza tadayantum bidainin faktubuhu. Ini jangan asal percaya walaupun pada saudara sendiri, kakak atau adik sendiri, faktubuhu ya, untuk
memberikan jaminan ya dan sebagainya itu di dalam melakukan itu. Bagaimana cara? Ya tentunya kita tidak ingin ditipu ya, maka untuk menangani penipuan yang ada dalam bisnis kita, maka baiknya kita single factor dulu ya. Maka apapun kita lakukan sendiri ya, apapun kita lakukan sendiri sehingga kita bisa menghindari penipuan. Kalau kita lakukan sendiri kan tidak mungkin kita menipu diri sendiri ya kan. Kemudian kalau sudah berhubungan dengan orang lain, maka mengenali orang tersebut dengan cara silaturahim, buat perjanjian itu tadi, menuliskan, cek and dicek kembali ya kan, track recordnya dan sebagainya. Yang keempat yaitu ingin cepat. Namanya pengusaha, seperti yang kita jelaskan di minggu-minggu kemarin kan, ada tahap, ada proses. Tidak mungkin seseorang itu langsung lompat ke yang paling tinggi. Nah ini godaannya. Maka sifat buruk ini sering ditemui bagi pengusaha yang baru menjalankan bisnisnya. Sifat ini timbul disebabkan oleh mindset ikut-ikutan tadi ya, ikut-ikutan ingin cepat karena termotivasi oleh orang yang sudah berhasil tadi ya, sehingga ingin cepat-cepat tergesa-gesa. Kalau dalam ini hadisnya, innal ajalatu minasyaitan ya, jangan tergesa-gesa, jangan terlalu ingin cepat. Jalani aja prosesnya, jalani ya, mengalir sesuai dengan tahapannya, dengan serius tentunya, dengan keteguhan hati yang tinggi. Kemudian ya, karena memang bisnis itu adalah merupakan proses. Kalau kita paham prosesnya yang harus kita lewati, maka itu akan meminimalisir kesalahan. Ya, pahami saja prosesnya, apa tahap-tahap yang harus dijalani sehingga kita tidak salah melangkah. Selanjutnya yang kelima adalah banyak gaya. Nah ini tantangannya, godaan kalau kita sudah mulai usaha, kemudian sudah berjalan, sudah memiliki keuntungan ya di awal-awal, kemudian dia ganti gaya hidup yang awalnya sederhana biasa, akhirnya jadi gaya-gayaannya. Antara keinginan dan kebutuhannya, sering keinginan itu melampaui dari kebutuhan ya, sehingga kemudian sering membuat keuangan di dalam usaha itu nyampur dengan kebutuhan pribadi untuk gaya hidup. Maka ini ya, orang kaya yang sesungguhnya akan terlihat wajar dalam keadaan sulit ataupun senang. Nah ini orang kaya sesungguhnya. Tapi kadang kan kalau orang kaya baru itu kadang kan godaannya adalah gaya hidupnya, ingin selalu menghabiskan apapun yang dia miliki ya, untuk memenuhi keinginan, bukan memenuhi kebutuhan. Yang keenam, mudah hutang. Ini juga ya, untuk menumbuhkan atau mengembangkan usahanya seringkali kita terjebak untuk hutang ya, padahal itu merupakan sesuatu yang tidak baik ya. Jalan tengahnya adalah bagaimana untuk menghindari hutang ini adalah dengan cara kerjasama ya, mencari investor, kemudian kerjasama dengan teman yang memiliki modal dan sebagainya. Kalau bisa kita hindari hutang itu, karena hutang itu bukan sesuatu yang mudah ya. Kita kalau sebagai orang Islam pun, hutang itu menjadikan satu beban, bahkan kalau kita meninggal bisa jadi hutang kebaikan yang kita lakukan itu habis dikarenakan untuk membayar hutang yang kita tanggung di akhir nanti. Yang terakhir adalah buta finansial. Nah ini karena yang paling botak dalam usaha itu adalah pengelolaan keuangan. Seringkali ya, pengelolaan keuangan itu menjebak ya, itu seperti tadi itu, akhirnya campur dengan kebutuhan pribadi dan sebagainya. Maka dibutuhkan satu ilmu tersendiri ini untuk mengelola
keuangan, supaya jangan sampai ada perencanaan keuangannya, sehingga manajemen keuangan di sini kalau sampai buta akan hal ini, maka itu yang terjadi, nanti bisa campur-campur uangnya, campur aduk bahkan untuk kebutuhan pribadi. Itu ini ya 7 kesalahan fatal ini, semoga bisa dipahami ya, sehingga bisnis yang kita jalani ini sebisa mungkin menghindari 7 hal ini agar bisa usaha kita langgeng, istiqomah dan barokah. Terima kasih. Kita tutup pertemuan ini, semoga bisa dipahami. Syukran lakum. Assalamualaikum.